Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Ahmad Rohmadi dari Prodi TMP 3A. Sesuai dengan judul, saya akan mereview tentang Keputusan Menteri Nomor 22 Tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Mungkin kalian penasaran, langsung saja ya. Let's go. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Pada bab 1 membahas tentang ketentuan umum. Ketentuan umumnya itu seperti biasa yang mengenai tentang sarana kereta api yang meliputi kereta api, stasiun kereta api, pos, peralatan telekomunikasi, peralatan persinyalan, dan lain-lainnya. Pada bab 2-nya membahas tentang tata cara berlalu lintas kereta api. Dalam pengoperasian kereta api digunakan prinsip berlalu lintas satu arah baik pada jalur tunggal maupun jalur ganda dengan ketentuan pada satu petak jalan bebas tanpa pos atau petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api menggunakan prinsip berjalan di jalur kanan untuk jalur ganda. Pengecualian terhadap ketentuan hanya dapat dilakukan khusus untuk kereta api yang berfungsi memberikan pertolongan atau pada jalan rel bergigi. Pengecualian terdapat ketentuan dapat dilakukan apabila terdapat gangguan operasi kereta api dengan ketentuan kereta api berjalan sebelah kiri setelah ada perintah tertulis dari petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA, atau terdapat sinyal dari dua arah masing-masing jalur dapat dilalui kereta api secara bolak-balik. Pada petak jalan di jalur tunggal yang bergigi, kereta api hanya boleh berangkat setelah 5 menit di belakang kereta api di mukanya. Beberapa kereta api yang berjalan pada satu petak jalan berurutan dengan selama waktu 5 menit dianggap sebagai satu kelompok kereta api dengan ketentuan kereta api yang berada di belakang menjaga jarak aman sekurang-kurangnya 500 meter dengan kereta api di bukanya. Beberapa kereta api yang dianggap satu kelompok warta kereta api dan tanya jawab tentang keamanan petak jalan dilakukan satu kali dengan disebutkan nomor-nomor dan jumlah kereta api dalam sekelompok itu dan jumlah rangkaiannya. Beberapa kereta api yang berjalan dalam satu kelompok hanya kereta api pertama yang diwartakan keberangkatannya. Apabila salah satu kereta api dalam kelompok itu terlambat lebih dari 10 menit, maka keterlambatan tersebut harus dikabarkan oleh pengendali perjalanan kereta api atau pengendali perjalanan kereta api daerah atau pengendali perjalanan kereta api terpusat. Di stasiun tempat bermula terjadi keterlambatan pada semua stasiun di jalan rel bergigi yang akan dilalui kereta api tersebut. Terjadi keterlambatan dan tidak diketahui keberadaan kereta api tersebut, harus dikirimkan terlebih dahulu kabar sementara tentang besarnya waktu keterlambatan menurut tafsiran. Apabila waktu keterlambatan yang telah dikabarkan bertambah atau berkurang, PPKA harus mengabarkan kembali pada semua stasiun yang telah menerima kabar keterlambatan tersebut. Terhadap beberapa kereta api yang berjalan dalam satu kelompok, hanya kereta api yang terakhir yang diwartakan masuknya dengan menerangkan jumlah kereta api dalam kelompok itu. Kereta api yang berjalan langsung harus dimasukkan ke jalur lurus kecuali di stasiun persimpangan untuk ke jalur tertentu atau di stasiun peralihan di jalur ganda ke jalur tunggal dan sebaliknya sesuai dengan peraturan pengamanan setempat. Apabila jalur lurus terhalang untuk dilewati, maka kereta api langsung dilewati ke arah belok dengan pengamanan khusus
dan mengurangi kecepatan. Persilangan hanya terjadi di jalur tunggal dan dilakukan di stasiun yang telah ditentukan sesuai dengan grafik perjalanan kereta api dan daftar waktu yang untuk perjalanan kereta api. Fakultatif, maklumat perjalanan kereta api serta telegram maklumat. Persilangan dapat dipindahkan ke stasiun lain apabila terjadi keterlambatan kereta api. Memindai persilangan dimaksudkan agar kereta api yang terlambat tidak memperlambat perjalanan kereta api lain dari arah berlawanan. Memindai perjalanan harus memperhatikan prioritas perjalanan kereta api. Ketentuan lebih lanjut mengenai persilangan diatur oleh Direktur Jenderal. Penyusulan hanya dilakukan di stasiun baik di jalur tunggal maupun di jalur ganda yang telah ditentukan sesuai GPK, daftar waktu, Malka, atau TEF. Penyusulan sebagaimana dapat dipindahkan ke stasiun lain agar pada peta jalan jalur ganda. Penyusunan hanya dilakukan di stasiun baik di jalur tunggal maupun di jalur ganda yang telah ditentukan sesuai GPK, daftar waktu, Malka, atau TEF. Penyusunan sebagaimana dapat dipindahkan ke stasiun lain atau pada peta jalan di jalur ganda apabila terjadi keterlambatan kereta api yang searah. Pemindahan penyusunan dimaksud agar tidak memperlambat kereta api lain yang searah. Pemindahan penyusunan kereta api harus memperhatikan prioritas perjalanan kereta api. Stasiun yang akan ditutup untuk kepentingan operasi kereta api, PPKA stasiun yang bersangkutan harus melakukan proses penutupan stasiun baik dengan stasiun bebas maupun di stasiun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan pengamanan setempat. Yang selanjutnya stasiun yang ditutup tidak melayani urusan perjalanan kereta api. Stasiun yang dibuka atau ditutup untuk kepentingan operasi kereta api ditentukan oleh GPK. Ketentuan lebih lanjut membuka dan menutup stasiun di jalur diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Perjalanan kereta api pada malam hari dimulai dari tenggelam sampai terbitnya matahari, atau perjalanan kereta api pada siang hari apabila jarak pandang masinis terbatas akibat cuaca buruk harus menggunakan tanda atau semboyan malam baik di sarana maupun di prasarana. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda atau semboyan dan penggunaan diatur dengan keputusan menteri tersendiri. Kereta api tidak boleh berhenti kecuali di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan GPK, daftar waktu, maklumat perjalanan kereta api, Malka, telegram maklumat, TEM, dan perintah PPKA, PPKD, PPKT secara tertulis atau dengan telepon yang direkam. Untuk kepentingan operasi kereta api dilaksanakan langsir guna menyusun rangkaian kereta api, menambah atau mengurangi rangkaian, menghapus rangkaian. Langsir dapat dilakukan di wilayah stasiun maupun di luar wilayah stasiun dengan ketentuan tidak mengganggu perjalanan kereta api. Batas langsir di wilayah stasiun ditentukan sampai dengan tanda batas langsir di stasiun pada jarak 50 meter dari arah sinyal masuk ke arah stasiun. Batas langsir di luar wilayah stasiun ditentukan sebagai dengan tanda batas yang tercantum dalam peraturan pengamanan setempat. Langsir hanya dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk itu. Selama dalam perjalanan kereta api, masinis harus memperhatikan dan memenuhi sinyal, tanda, semboyan, dan marka perjalanan rel yang akan dilalui. Apabila kereta api melewati jalan rel lereng dan jalan rel lengkung, masinis harus memperhatikan kondisi tanjakan, turunan, atau lengkungan dan menyesuaikan kecepatan kereta api sesuai tanda semboyan atau kecepatan. Apabila di jalur kereta api terdapat tanda semboyan pembatas kecepatan, masinis harus menjalankan kereta api sesuai batas kecepatan maksimum yang ditunjukkan. Pada jalur kereta api menurun dengan derajat tertentu, kereta api yang akan menurun harus berhenti di stasiun terdekat sebelum turunan yang dilakukan pemeriksaan sistem pengereman. Pengoperasian kereta api dilakukan oleh awak kereta api yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam pengoperasian kereta api.
Awak kereta api sekurang-kurangnya ada masinis, kondektur, dan teknisi. Dalam perjalanan kereta api, masinis harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: berbadan sehat, memiliki dan membawa tanda kecakapan masinis yang masih berlaku, memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan lintas yang berlaku, bawa dan mematuhi tabel kereta api dan laporan harian masinis, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Dalam melaksanakan tugasnya di kereta api, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: badan sehat, ini tugasnya kondektur ya. Badan sehat, memiliki dan membawa tanda kecakapan kondektur yang masih berlaku, memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan potongan pertama pada kecelakaan, membawa dan mengisi laporan perjalanan kereta api atau LAPKA, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Perjalanan kereta api dipimpin oleh seorang kondektur pemimpin. Dalam melaksanakan tugasnya di kereta api, teknisi kereta api harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: berbadan sehat, membawa dan memiliki tanda kecakapan teknisi sesuai bidangnya, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Bab ketiga tentang kecepatan dan frekuensi kereta api. Penentuan batas kecepatan operasi kereta api harus didasarkan kelas jalur kereta api, kemampuan sarana kereta api. Kecepatan maksimum yang diizinkan ditentukan berdasarkan kecepatan terendah antara kecepatan kelas jalur dan sarana kereta api. Kecepatan maksimum yang diizinkan dapat dikecualikan pada kelalaian tertentu, kelengkungan tertentu, dan sarana angkutan barang atau alat berat tertentu. Dengan ketentuan kecepatan yang diizinkan dapat kurang dari batas maksimum pada golongan kecepatan yang bersangkutan. Untuk kepentingan pengoperasian kereta api dan menjamin keselamatan perjalanan kereta api, pada setiap lintas ditentukan frekuensi perjalanan kereta api yang berdasarkan pada kapasitas lintas dengan mempertimbangkan kemampuan jenis sinyal, prinsip berlaku lintas satu arah perjalanan untuk jalur tunggal maupun jalur ganda, jarak peta jalan atau peta blok yang bersangkutan, kecepatan kereta api. Berdasarkan pertimbangan, frekuensi perjalanan kereta api digolongkan dalam satu frekuensi rendah ialah maksimum 2 kereta api tiap jam, frekuensi sedang ialah 3 hingga 5 kereta api tiap jam maksudnya. Frekuensi tinggi ialah 6 atau lebih kereta api tiap jam. Kemampuan jenis sinyal ditentukan oleh jenis sinyal yang terpasang, yang tergolong dalam sinyal mekanik dengan blok elektromekanik, dan sinyal listrik. Kemampuan jenis sinyal digunakan untuk jenis sinyal mekanik untuk frekuensi rendah, jenis sinyal mekanik dengan blok elektromekanik untuk frekuensi sedang, dan sinyal listrik untuk frekuensi tinggi. Pengoperasian sistem persinyalan dilakukan sesuai dengan jenis sinyal dan karakteristik rata-rata waktu pelayanan di stasiun atau pos untuk setiap kereta api. Bab keempat itu perjalanan kereta api. Bagian pertama tuh tentang pengaturan. Pengaturan perjalanan kereta api meliputi penyusunan garis besar perjalanan kereta api, membuat rencana perjalanan kereta api, membuat grafik perjalanan kereta api atau GPK, perubahan, penambahan atau pengurangan perjalanan kereta api pada GPK, penentuan kereta api yang jalan, pembatalan dan pengumuman perjalanan kereta api. Penyusunan garis besar perjalanan kereta api merupakan penyusunan garis besar rencana operasi kereta api tentang jenis, jumlah, jadwal, dan rangkaian kereta api yang akan dijalankan di lintas yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan angkutan. Garis besar perjalanan kereta api disusun oleh badan penyelenggara. Garis besar perjalanan kereta api ditinjau kembali dengan ketentuan keterlambatan kereta api rata-rata melebihi toleransi yang ditetapkan. Tidak ada kesesuaian antara GPK dengan kebutuhan, perubahan kondisi prasarana, sarana, dan sumber daya manusia. Berdasarkan garis besar perjalanan kereta api,
Badan penyelenggara pembuatan rencana perjalanan kereta api meliputi membuat rencana rinci tentang jenis, jumlah, dan rangkaian kereta api, masuk ke rencana perjalanan kereta api untuk menampung kebutuhan angkutan yang berjalan dalam KPK. Pembuatan KPK Pembuatan KPK merupakan pekerjaan menggambar perjalanan kereta api di dalam diagram. Perencanaan menggambar perjalanan kereta api di dalam diagram dapat membentuk gambar kurva perjalanan kereta api yang menunjukkan gerak perjalanan kereta api pada setiap lokasi dan waktu. Waktu perjalanan atau tempuh kereta api antara dua stasiun dengan sudah menampung toleransi waktu operasi sesuai dengan karakteristik perjalanan dan sifat penyelenggara pelayanan kereta api dengan ketentuan sebaik-baiknya 20% dari jumlah waktu perjalanan maksimum. Pembuatan KPK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Badan penyelenggara terlebih dahulu membuat konsep KPK. Konsep KPK dikirimkan kepada semua pejabat yang terkait langsung dengan operasi kereta di lintas yang bersangkutan, Direktur Jenderal. Berdasarkan konsep KPK, pejabat harus melakukan persiapan pengaturan sarana dan kereta api, penyiapan rencana pengumuman jadwal perjalanan kereta api, menentukan pegawai dan jadwal penugasan, pengusulan alat dan perbaikan konsep KPK dalam waktu paling lama 1 bulan sejak diterima konsep KPK. Berdasarkan pada konsep, pejabat harus melakukan evaluasi terhadap konsep KPK meliputi komposisi pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan non-ekonomi, waktu tempuh perjalanan kereta api, terpenuhinya pelayanan angkutan kereta api pada jaringan lintas yang secara makroekonomi lebih efisien dilayani dengan kereta api, perencanaan komposisi pembagian angkutan dengan mode darat lainnya, keterpaduan intra dan antara moda transportasi. Berdasarkan evaluasi, Direktur Jenderal menetapkan KPK paling lambat 1 bulan sejak diterima secara lengkap dari badan penyelenggara. Apabila dalam 1 bulan Direktur Jenderal belum menetapkan KPK, maka digunakan KPK yang diusulkan oleh badan penyelenggara. Badan penyelenggara paling lambat 1 bulan sebelum tanggal berlakunya KPK. Pengiriman KPK kepada semua pejabat yang terkait dengan operasi kereta api di lintas yang bersangkutan, Direktur Jenderal. Badan penyelenggara mengumumkan KPK sebagaimana dimaksud dalam pergub dan tanggal mulai berlakunya. Setiap kereta api yang akan dioperasikan harus memiliki nomor kereta api, jam berangkat, datang atau jam langsung di stasiun, pos, dan persilangan, tempat persilangan dan penyusulan. Pengoperasian kereta api dimuat dalam KPK. KPK yang membuat perjalanan kereta api biasa dan kereta api fakultatif. Keterangan guna melakukan urusan perjalanan kereta api, tanggal mula berlakunya ketentuan perjalanan, marka, tem, dan waktu yang berisi, nomor atau huruf dan jenis kereta api, jam berangkat dan datang atau langsung di stasiun, pos, atau tempat persilangan, lama perjalanan dan kecepatan maksimum yang diizinkan, persilangan dan penyusulan, waktu berjalan, tanggal mula berlakunya. Perubahan terhadap KPK dapat dilakukan dengan perubahan dan tambahan P dan T untuk selama berlakunya KPK. Pengumuman perjalanan kereta api untuk selama 1 bulan takwin, marka untuk waktu tidak lebih dari 6 bulan, tem untuk paling lama 3 hari. Bagian kedua itu penilaian jalur kereta api. Penilaian jalur kereta api dilakukan untuk mengetahui jalur bersangkutan aman untuk dilalui kereta api. Penilaian jalur kereta api dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 24 jam dan disesuaikan dengan KPK. Penilikan jalur kereta api dilakukan dengan cara berjalan kaki pada jalan rel atau petugas penilik jalur yang ditunjuk dengan membawa peralatan yang telah ditentukan. Penilik jalur kereta
api harus melaporkan kepada PPKA stasiun akhir tugasnya. Apabila penilik jalur belum melaporkan pada jam keberangkatan kereta api, maka kereta api dapat diberangkatkan dengan pengamanan khusus. Masinis di samping bertugas sebagai awak kereta api juga berfungsi sebagai penilik jalur dengan mengamati jalur dari kabin sama perjalanan kereta api. Petugas penilik jalur harus memiliki kualifikasi dan keahlian khusus untuk itu. Bagian ketiga, penyiapan perjalanan kereta api. Penyiapan perjalanan kereta api meliputi penyiapan sarana dan rangkaian, penyiapan awak kereta api, penyediaan waktu kereta api di stasiun awal, tanda atau semboyan yang berfungsi untuk menunjukkan isyarat yang berkaitan dengan perjalanan kereta api, perlengkapan administrasi untuk perjalanan kereta api. Penyiapan sarana dan rangkaian meliputi kegiatan penyiapan lokomotif dan kereta atau gerbong, kereta rel listrik, kereta rel diesel, dan sarana untuk keperluan khusus menurut jadwal pengoperasian kereta api yang bersangkutan. Rangkaian sarana sebagaimana rangkaian kereta api yang akan berangkat sesuai persyaratan teknis operasi keselamatan perjalanan kereta api. Penyiapan waktu kereta api di stasiun awal untuk menjamin keselamatan pelayanan kereta api guna memeriksa persiapan pemeriksaan rangkaian, pemeriksaan lengkapnya awak kereta api, pemeriksaan dan pencatatan hal-hal yang perlu selama perjalanan, mencocok jam yang dimiliki masinis dan kondektor dengan jam induk di stasiun, naik turun penumpang, bongkar muatan barang, bagasi dan hantaran, pemeriksaan rem dan percobaan pengereman, pemeriksaan tanda semboyan kereta api. Tanda atau semboyan kereta api harus dipasang pada kereta api meliputi tanda semboyan ujung depan, tanda semboyan akhir kereta api, tanda semboyan lain sesuai kebutuhan. Bagian keempat itu adalah tentang penyiapan dan pelaksanaan keberangkatan. Dalam hal semua ketentuan dapat dilakukan penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan kereta api dengan kegiatan sebagai berikut: penyiapan pegawai stasiun dan pos, penyiapan rute kereta api berangkat, penyiapan pemberangkatan kereta api, pemberian semboyan berangkat, mengawasi pemberangkatan kereta api, menormalkan kedudukan persinyalan, memberikan warta berangkat. Bagian kelima ini tentang perjalanan kereta api menuju jalan bebas. Perjalanan kereta api pada peta blok atau pada peta jalan bebas dimulai sejak berangkat atau berjalan langsung di stasiun atau pos bersangkutan sampai dengan kereta api tersebut berhenti atau berjalan sesuai di stasiun atau pos terdekat. Ini ada bagian ke-6, perjalanan kereta api di jalan bebas. Masinis kereta api yang sedang berangkat atau langsung di blok pos di stasiun yang dilengkapi dengan persyaratan mekanik atau elektromekanik untuk jalur tunggal harus memperhatikan sinyal blok untuk kereta api yang berlawanan arah. Apabila di jalan bebas terdapat sinyal blok mengindikasi tidak aman, maka masih memperhatikan kereta apinya sampai sinyal blok mengindikasikan aman. Apabila sinyal blok tetap mengindikasikan tidak aman sampai 1 menit atau waktu yang ditentukan sesuai tenggang waktu antara dua kereta api berurutan, maka masinis dapat memberangkatkan kereta api dengan kecepatan maksimum 30 km per jam dan KDRP harus mendampingi masinis di kabin. Apabila di jalan bebas terdapat stasiun dengan kelas tertentu, kereta api dapat berhenti sebentar untuk naik dan turun penumpang sesuai dengan peraturan perjalanan kereta api, dan kereta api berangkat setelah perintah oleh KDRP. Bagian ke-7 itu kereta api memasuki stasiun. Kereta api yang berhenti di depan sinyal masuk berangkat kembali setelah sinyal masuk mengindikasikan aman. Apabila sinyal masuk menunjukkan indikasi hati-hati pada sistem persinyalan mekanik, lengan bawah ditarik atau mengindikasikan hati-hati
terdapat pada semboyan kecepatan maksimum 30 km per jam atau 40 km per jam atau 60 km per jam pada sistem persinyalan elektrik, maka kereta api yang bersangkutan dapat berjalan terus memasuki stasiun dengan kecepatan maksimum 30 km per jam atau 40 km per jam atau 60 km per jam sesuai dengan indikasi sinyal pembatas kecepatan. BPKA pada stasiun atau pos terdekat yang dituju setelah memberikan warta aman dan menerima warta berangkat kereta api yang bersangkutan wajib mengadakan penyiapan kedatangan kereta api yang meliputi kesiapan pegawai stasiun dan pos, kesiapan rute kereta api datang, mengawasi kedatangan kereta api, memperhatikan tanda semua kereta api, kenormalan kedudukan persinyalan, memberikan warta masuk, melanggar posisi kereta api di stasiun pada pusat kendali. Bab kelima, ada pengendalian perjalanan kereta api. Pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Pengendalian perjalanan kereta api langsung antara dua stasiun atau lebih dilaksanakan dengan cara setempat dilaksanakan oleh PPKA di setiap stasiun. Daerah dilaksanakan oleh PPKD untuk mengendalikan dua stasiun atau lebih. Terpusat atau PKT atau Centralized Traffic Control atau CTC yang dilaksanakan oleh PPKT di wilayah pengendalian. Pengendalian perjalanan kereta api terpusat dilaksanakan dengan pengendalian kereta api melalui meja pelayanan dengan membuat rute perjalanan kereta api atau rute langsir, suatu rangkaian sarana di setiap stasiun dilintas pengendaliannya, mengawasi keberadaan kereta api lewat indikasi pada papan penerangan dan mengatur pemindah persilangan atau penyusulan, memperbaiki nomor kereta api pada jenderal indikator penomoran kereta api dan di jendela yang bersangkutan apabila terjadi perbedaan nomor kereta api. Bab ke-6 ada kedudukan stasiun kereta api. Stasiun kereta api berfungsi untuk keperluan naik dan turun penumpang atau bongkar muatan barang, keperluan operasi kereta api. Selain stasiun untuk keperluan operasi kereta api, dapat digunakan tempat untuk keperluan kereta api bersilang, bersusulan, berangkat, dan berhenti. Untuk kepentingan perjalanan kereta api, stasiun dapat berkedudukan sebagai stasiun awal perjalanan kereta api, stasiun antara perjalanan kereta api, stasiun akhir perjalanan kereta api, stasiun pemeriksa perjalanan kereta api, stasiun batas. Bab ke-7 itu tentang ketertiban dan kelancaran operasi kereta api. Apabila rute kereta api di stasiun yang akan dimasuki kereta api terhalang karena adanya rangkaian kereta api, sarana kereta api, kerusakan wesel atau kerusakan jalan rel atau rute lainnya terhalang, maka untuk melakukan memasuki kereta api ke rute tersebut harus dilakukan sebagai berikut. BPKA memerintahkan kepada petugas di stasiun untuk memasang tanda semboyan tidak aman sekurang-kurangnya 50 meter dari ujung penghalang ke arah kedatangan kereta api. BPKA memerintah kepada petugas di stasiun untuk siap di depan sinyal masuk guna memandu masinis memasuki kereta api. BPKA menahan kereta api di depan sinyal masuk dengan tanda semboyan tidak aman. Setelah kereta api berhenti di depan sinyal masuk, petugas masuk menjelaskan pada masinis di kabin masinis mengenai rute yang akan memasuki kereta api. Masinis memberikan tanda atau semboyan memperhatikan dengan suling lokomotif. BPKA memberikan sinyal masuk aman khusus untuk sinyal mekanik dan sinyal darurat untuk sinyal elektrik. Masinis memasuki kereta api sesuai dengan panduan petugas dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. BPKA atau JR mengendalikan kedudukan sinyal masuk dan wesel yang dimasuki kereta api tersebut dalam keadaan normal, dan BPKA memerintahkan mencabut tanda atau semboyan tidak aman. Selanjutnya ada ketentuan peralihan. Dengan
ketentuan keputusan ini, penetapan KPK yang selama ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara berlaku sampai dengan tahun 2003. Dengan ketetapan keputusan ini, ketentuan yang lebih rendah yang mengatur mengenai pengoperasian kereta api dinyatakan masih tetap berlaku sebelum dirubah atau diganti sesuai dengan keputusan ini. Mungkin sampai sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya benar-benar minta maaf kalau terjadi ada omongan saya atau penjelasan saya yang kurang jelas. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.